Korupsi sering kita dengar, masuk berita, dibahas di ruang sidang, lalu dilupakan. Padahal korupsi bukan sekedar angka, bukan hanya kerugian negara. Korupsi adalah jalan yang rusak, adalah sekolah yang tak layak, adalah perut yang lapar, dan masa depan yang terampas. Hari ini kita tidak akan melihat angka. Kita akan melihat siapa yang benar-benar membayar harganya. Korupsi tidak selalu dimulai dari niat jahat. Ia dimulai dari satu keputusan kecil. Dan hari ini keputusan itu akan terjadi. Saya ingin berinvestasi di negeri ini. Saya melihat potensi yang sangat besar, sumber daya yang melimpah. Tapi bagaimana saya bisa percaya jika sistemnya tidak ada kejelasan? Jika aturan bisa berubah tergantung kepentingan. Jika transparansi penuh slogan tanpa bukti nyata. Investasi butuh kepastian. Investasi akan berisiko jika adanya korupsi. Jabatan ini nyaman, tapi kebutuhan terus bertambah. Apa salah kalau sedikit saja? Selamat siang, Pak. Siang. Ini proposal jalan 10 miliar rupiah. Kalau perusahaan kami yang menang, semua bisa cepat. Semuanya harus sesuai prosedur. Tentu, Pak. Kami siapkan uang terima kasih senilai 1 miliar. Silakan Bapak cek. Itu suap melanggar hukum. Itu sudah jadi biasa, Pak. Kalau Bapak tidak mengambilnya, orang lain yang akan mengambilnya. Disinilah integritas diuji. Baik, ini yang terakhir. Bagus. Keputusan yang tepat, Pak. Terima kasih. Bu, saya sudah bolak-balik ke sini dari pagi sampai sore. Bahkan saya harus meninggalkan pekerjaan saya. Saya hanya butuh KTP agar bisa bekerja dengan layak. Tanpa itu, saya tidak bisa melamar kerja. Bahkan tidak bisa hidup dengan normal. Bu, tolong Bu. Korupsi tidak hanya terjadi pada proyek miliaran rupiah. Ia juga hadir dalam bentuk kecil, namun sering. Inilah yang disebut petty corruption. Korupsi tingkat menengah ke bawah yang terjadi dalam pelayanan publik sehari-hari. Nilainya mungkin kecil, tetapi dampaknya besar terhadap kepercayaan masyarakat. Saya hanya butuh keadilan. Ibu harus sabar, antriannya panjang, semua juga menunggu. Kalau ingin dipercepat, nanti jadi tidak tertib. Atau kalau ingin cepat, ya ada cara lain. Ibu pasti mengerti maksud saya. Di sini semuanya bisa diatur, tergantung bagaimana ibu menyikapinya. Bu, tolong Bu. Saya hanya butuh keadilan, Bu. Ibu, kami bayar pajak setiap bulan dan perlu kewajiban kami. Kami ikuti aturan, tidak pernah melanggar.
kami lihat justru ketidakadilan di mana-mana. Seolah-olah hukum hanya berlaku pada orang kecil. Tapi kenapa kita tidak pernah melakukan keadilan? Kenapa yang jujur justru dipersulit? Sedangkan yang kekuasaan bebas melakukan apa saja. Kalau begini terus, sampai kapan kita bertahan, Bu? Ya mohon maaf ya Bu. Hah? Pergi! Lihat mereka. Mereka tidak meminta kemewahan. Mereka hanya ingin hidup layak, hanya ingin keadilan. Tapi bahkan itu pun dirampas. Satu amplop kecil bisa menghancurkan satu desa. Satu tanda tangan bisa menghapuskan masa depan ribuan orang. Korupsi bukan kesalahan kecil. Ini kejahatan besar terhadap kemanusiaan. Ayo. Korupsi tidak bisa diberantas hanya dengan hukum. Ia harus dicegah melalui pendidikan dan kesadaran. Dan dari kampus, gerakan dimulai. Teman-teman, kita sudah melihat sekarang korupsi terjadi di mana-mana. Mulai dari proyek besar sampai pungutan kecil, dan nampaknya itu merusak kepercayaan masyarakat. Betul, kalau kita lihat dari teori GON, korupsi terbagi menjadi 4 faktor. Yang pertama, greed, yang kedua, opportunity, yang ketiga, needs, yang ketiga, exposure. Selain itu, gaya hidup masyarakat berlebihan dan sistem yang lemah juga jadi penyebab. Jadi kalau kita diam berarti kita bagian dari masalah. Mahasiswa itu harus berani berubah. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya, mungkin yang pertama ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, jujur. Kedua, tidak mencontek. Yang ketiga, tidak bisa jadi awal korupsi besar. Dan mendorong transparansi agar kita berani menyuarakan kebenaran. Kami siap, kami menolak korupsi. Kami mulai dari diri sendiri. Perubahan besar dimulai dari keberanian kecil. Silakan duduk. Ya, kenapa? Proyek sudah kami atur. Kualitas itu laporan sempurna. Di lapangan mungkin berbeda, tapi di atas kertas semua tertata rapi. Semua tidak akan curiga karena sudah kami atur semuanya. Selagi proyek ini masih berjalan, semua proyek lain masih sebut tumpang. Ya, silakan masuk. Ya, kenapa? Ini dokumennya, Pak. Dana yang kita pakai sudah diamankan. Semua sesuai rencana, Pak. Dokumen sudah kami rapikan. Angka-angka sudah disesuaikan. Tidak ada yang janggal, semuanya tampak lega. Kalaupun ada pemeriksaan, kami sudah siap dengan jawabannya. Yang penting tidak ada yang tahu bagaimana sistem bekerja di sini. Selama citra tetap terjaga, tidak akan ada yang berani mempertanyakan. Karena yang terlihat lemah akan lebih percaya daripada kenyataan. Gimana di sekolahnya, Nak? Alhamdulillah lancar, Bu. Ujiannya juga lancar, tapi kadang-kadang aku nggak bisa jawab. Aduh, hampir jatuh lagi. Bu, kenapa selalu begini? Dari dulu tidak pernah benar-benar diperbaiki.
Setiap hari aku harus berhati-hati, takut jatuh, takut terluka. Memangnya tidak ada yang peduli ya, Bu? Katanya sudah diperbaiki, Nak. Katanya anggarannya besar. Bahkan sering masuk berita. Seolah-olah semuanya sudah selesai. Tapi kenyataannya ya begini-begini saja. Jalanan tetap saja rusak, berlubang, tidak pernah benar. Ibu juga heran, kemana perginya anggaran-anggaran itu? Kadang ibu cuma bisa berharap, semoga suatu hari benar-benar diperbaiki. Jalan ini bukan sekedar retak dan berlubang. Ia adalah janji yang pernah diucapkan, lalu dilupakan. Setiap lubang menyimpan kepercayaan yang dihianati. Langkah kecil anak-anak berjalan di atas ketidakpastian. Dan disinilah masa depan dipertaruhkan tanpa kepastian. Setiap hari saya melihat anak-anak berjuang hanya untuk datang ke sekolah. Padahal pendidikan seharusnya memudahkan, bukan menyulitkan. Bangunan rusak, fasilitas kurang, tapi laporan di atas sana semuanya terlihat baik-baik saja. Dulu pembeli ramai, sekarang seharian buka belum tentu laku. Kadang dagangan cuman dilihat-lihat saja, tidak ada yang beli. Dari pagi sampai sore cuman menunggu tanpa kepastian. Ayo kita beli es jeruk, ayo. Haus soalnya dia begini. Mau beli air nih satu, sama ini trisarinya satu, sama ini trisarinya. Bu, ini uangnya. Kasih ya. Iya, sama-sama. Harga barang naik terus, tapi daya belinya turun. Kalau begini terus, kita mau bertahan bagaimana? Modal saja sudah makin berat. Untung hampir tidak ada. Kadang malah numpuk. Katanya ada bantuan pupuk, katanya ada subsidi, tapi yang sampai ke kami tidak ada. Kami kerja keras, tapi tidak pernah cukup. Izin Bu, pekerjaan saya udah selesai, saya izin pulang. Iya dah. Mari Bu. Upah kecil, pekerjaan tidak pasti. Sementara harga kebutuhan terus naik. Setiap hari saya bekerja, dari pagi sampai malam. Tapi hasilnya tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kadang saya berpikir, apakah kerja keras saja cukup di negeri ini? Dulu masih bisa dapat banyak penumpang, tapi sekarang
seharian di jalan belum tentu dapat makan. Tapi penghasilan makin hari makin tidak menentu. Kadang pulang hanya bawa lelah tanpa hasil. Aku hanya ingin keadilan supaya kami yang kecil ini juga bisa bertahan hidup. Inilah wajah nyata korupsi. Dia tidak terlihat nyata, tapi dampaknya terasa di setiap langkah kehidupan. Ketika korupsi merajalela, kepercayaan hilang, investor pergi, lapangan kerja hilang, dan akhirnya rakyat yang kembali menanggung akibatnya. Ekonomi melemah, kesempatan kerja semakin sempit, dan kami, masa depan bangsa, harus menanggung akibatnya. Jika ini terus terjadi, maka yang hancur bukan hanya hari ini, tapi juga masa depan bangsa. Siapa ada di lantai 2? Barman, ya Pak, kenapa? Barman, Anda ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalan. Anda diduga menerima uang suap. Saya hanya tergoda. Saya pikir semua juga melakukannya, Pak. Tidak ada alasan untuk korupsi. Itu uang rakyat. Ayo percaya. Jalan, jangan banyak ngomong. Saya kehilangan segalanya karena satu keputusan. Jangan ulangi kesalahan saya. Yang bersembunyi akhirnya terungkap. Satu keputusan kecil menjelma kesalahan besar. Kekuasaan yang dulu digenggam kini runtuh oleh keadilan. Bukan nasib yang menghukum, tetapi pilihan sendiri. Dan hari ini kebenaran berdiri tanpa bisa disangkal. Kami ingin sekolah yang layak. Kami ingin hidup yang cukup. Kami hanya ingin diperlakukan layaknya manusia. Korupsi menghancurkan masa depan, dan kami yang menanggung akibatnya. Jika korupsi terus dibiarkan, maka penderitaan akan terus diwariskan. Ini bukan lagi tentang siapa yang salah, tapi tentang siapa yang berani menghentikannya.